Senyap. Ya, senyap yang benar-benar memekakkan telinga. Senyap yang muncul saat anak kita yang terakhir menutup pintu dan pergi. Akrab dengan perasaan ini, tiba-tiba rumah terasa luas sekali. Suara-suara yang biasa kita dengar, tawa, perdebatan kecil, alunan musik, semuanya menghilang. Dan di tengah kesunyian ini, muncul pertanyaan yang meresahkan di hati kita. Sekarang, mau bagaimana? Hari ini kita akan membahas apa yang kita sebut sindrom sarang kosong. Dan saya janji, di akhir video ini, Bapak Ibu akan menyadari bahwa ini bukanlah akhir dunia, melainkan tiket menuju kehidupan baru yang justru lebih menarik. Kita akan bongkar tuntas bagaimana kita tidak hanya sekadar melewati masa ini, tapi justru keluar sebagai pemenang, penuh semangat dan rencana baru. Kita akan bahas juga kesalahan-kesalahan fatal yang sering membuat kita terpuruk, dan kita temukan langkah-langkah nyata untuk kembali menikmati indahnya kehidupan. Ngomong-ngomong, coba tulis di kolom komentar, suara apa yang paling mengganggu Bapak Ibu di rumah yang kini terasa kosong? Apakah suara lantai kayu yang berderit atau suara detak jam dinding? Mari kita luruskan dulu. Sindrom sarang kosong ini bukan diagnosis medis resmi. Ya, Bapak Ibu tidak akan menemukannya di buku-buku referensi penyakit. Tapi, bukan berarti perasaan ini tidak nyata loh. Ini adalah kondisi kesedihan yang mendalam, rasa sepi, dan kerinduan yang dirasakan orang tua saat anak-anak mereka dewasa dan meninggalkan rumah keluarga. Dan ini, saya tegaskan, sangat wajar. Coba Bapak Ibu bayangkan, 20, bahkan 30 tahun hidup kita dihabiskan dalam peran sebagai ayah atau ibu. Peran ini adalah peran sentral yang menentukan jadwal harian kita, semua kekhawatiran, suka, dan duka kita. Identitas diri kita melekat erat dengan peran pengasuhan ini. Dan tiba-tiba, dalam sekejap, peran utama itu seolah-olah berakhir. Ibaratnya, pementasan sudah usai, para aktor sudah pulang, dan kita ditinggalkan sendirian di panggung yang kosong. Tentu saja, ini adalah kejutan besar bagi psikis kita. Rasanya seperti diberhentikan dari pekerjaan paling penting di dunia, padahal kita tidak pernah dipersiapkan untuk hal itu. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui perasaan ini dan menyadari bahwa kita tidak sendirian. Jutaan orang tua di seluruh dunia sedang melewati fase ini, sama seperti Bapak Ibu. Jadi, langkah pertama menuju penyembuhan adalah mengakui semua perasaan kita. Apakah Anda merasa sedih, merasa kesepian, bahkan mungkin marah? Izinkan diri Anda merasakan semuanya. Dalam budaya kita, entah mengapa, kita sering diajarkan untuk harus selalu kuat, menjaga wibawa, dan hanya menunjukkan rasa bahagia atas keberhasilan anak-anak. Tentu saja Anda ikut bahagia untuk mereka. Tapi kebahagiaan itu tidak menghilangkan rasa sakit pribadi Anda. Rasanya seperti senang melihat anak wisuda, tapi di saat yang sama sedih karena masa sekolah mereka sudah berakhir. Kedua perasaan ini bisa, dan memang seharusnya, ada berdampingan. Jangan coba-coba memendam kesedihan itu dalam-dalam, pura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Menangislah jika memang ingin menangis. Curhatlah kepada teman dekat atau pasangan Anda. Tulis di buku harian, tuangkan semua yang terpendam di atas kertas. Bayangkan emosi Anda seperti sungai yang bergejolak. Jika Anda membangun bendungan untuk menahannya, cepat atau lambat bendungan itu akan jebol dan menyebabkan banjir. Namun, jika Anda membiarkan sungai itu mengalir, perlahan-lahan ia akan tenang dan kembali ke jalurnya. Tugas Anda bukanlah menghentikan arusnya, melainkan cukup mengamatinya sambil memberinya jalan keluar. Ingatlah, mengakui kerentanan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan justru sebuah kekuatan yang sangat besar. Masalah serius berikutnya yang sering muncul adalah kehilangan jati diri. Coba tanyakan pada diri sendiri, saya ini siapa? Di luar peran sebagai orang tua. Kalau jawabannya tidak langsung ketemu, jangan panik. Ini situasi yang sangat wajar. Bertahun-tahun, Bapak dan Ibu mengurus jadwal les, rapat orang tua, menyiapkan makan siang dan malam, sampai memeriksa PR. Anda seperti manajer, juru masak, psikolog, sopir, dan bahkan dokter. Semua dalam satu tubuh. Dan tiba-tiba semua tanggung jawab besar itu menghilang. Terbentuklah sebuah kekosongan. Secara naluriah, otak kita terbiasa mencari. Siapa lagi yang perlu kita urus? Padahal anak-anak sudah dewasa dan tidak membutuhkan itu lagi. Nah, disinilah letak kesempatan emas untuk penemuan terbesar dalam hidup Anda, yaitu berkenalan kembali dengan diri sendiri. Siapa Anda sebelum punya anak? Apa mimpi-mimpi yang pernah Anda simpan saat masih muda dulu? Mungkin Anda ingin melukis, tapi memilih pekerjaan yang lebih aman?
Atau, dulu Anda bermimpi keliling dunia hanya dengan satu ransel. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mengambil mimpi-mimpi itu dari rak yang berdebu. Ini tidak berarti Anda berhenti menjadi orang tua. Peran itu akan selalu melekat pada diri Anda. Tapi peran itu bukan lagi satu-satunya atau yang paling utama. Sekarang saatnya bertemu dengan sisi saya yang lain. Saya si pelukis, saya si petualang, saya si penari, atau mungkin sekadar saya si orang yang menikmati ketenangan sambil menyeruput secangkir kopi. Sumber stres yang besar lainnya adalah rasa khawatir yang berlebihan terhadap anak-anak. Rasanya, kalau tidak kita kontrol, mereka pasti akan celaka atau kesulitan. Pikiran seperti, sudah makan belum dia? Apakah dia pakai baju hangat? Bagaimana ya, mereka mengurus rumah tangga sendiri. Kekhawatiran ini terus memicu kecemasan, memaksa kita untuk selalu terhubung dan mengontrol setiap gerak-gerik mereka. Tapi mari kita jujur, tujuan utama Anda sebagai orang tua adalah membesarkan seseorang yang mandiri dan mampu membuat keputusan sendiri. Dan sekarang, Anda berhasil. Sudah saatnya kita percaya pada hasil kerja keras kita selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka pasti akan membuat kesalahan. Mereka mungkin makan makanan yang kurang sehat, lupa hal-hal penting, dan bahkan merusak beberapa pakaian saat mencuci. Tapi itu adalah kesalahan mereka, dan itu adalah pengalaman berharga bagi mereka. Ketika kita melarang mereka melakukan kesalahan, pada dasarnya kita sedang mengatakan, saya tidak percaya kamu bisa. Jadi, alih-alih melontarkan pertanyaan cemas seperti, sudah makan, Nah? Cobalah bertanya, apa hal menarik yang kamu alami hari ini? Alihkan fokus dari kontrol urusan rumah tangga, menjadi minat yang tulus terhadap kehidupan baru mereka. Hal ini tidak hanya akan mengurangi beban stres pada diri Anda, tetapi juga membantu membangun hubungan baru yang lebih dewasa dan saling menghormati dengan anak-anak dewasa Anda. Kepercayaan adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada mereka saat ini. Kesepian. Ya, inilah kata yang seringkali membuat hati terasa berat dan takut. Makan malam yang sunyi, kamar-kamar yang kosong, dan hilangnya keramaian yang biasanya ada. Rasa ini terasa jauh lebih menusuk bagi kita yang telah mendedikasikan seluruh hidup untuk anak-anak, sampai lupa dengan hobi atau teman-teman lama. Rasanya, ketika anak-anak pergi, sebagian dari semangat hidup kita juga ikut terbawa. Namun, di sini penting sekali untuk membedakan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah perasaan hampa yang memberatkan, merasa ditinggalkan. Kesendirian sebaliknya adalah kesempatan emas untuk benar-benar bersama diri sendiri, mendengarkan isi hati, dan melakukan hal-hal yang murni Anda sukai. Tugas kita sekarang adalah mengubah rasa kesepian itu menjadi kesendirian yang memberdayakan. Bagaimana caranya? Mulai dari hal-hal kecil saja. Coba siapkan makan malam yang istimewa untuk diri sendiri, bukan karena harus memberi makan orang lain, tapi murni demi kenikmatan pribadi. Putar musik kesukaan, nyalakan lilin aromaterapi. Pergi menonton bioskop atau pertunjukan teater sendirian. Awalnya mungkin terasa canggung atau aneh, tapi lambat laun Anda akan menemukan kenikmatan di dalamnya. Anda akan sadar bahwa Anda tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan jadwal atau selera orang lain. Anda bebas memilih film yang ingin Anda tonton, berjalan-jalan di tempat yang Anda suka, dan menyantap makanan yang benar-benar Anda idamkan. Ini bukan keegoisan. Ini adalah perhatian sehat terhadap diri sendiri, suatu hal yang mungkin sudah lama terabaikan selama bertahun-tahun. Baik, sekarang mari kita bahas dan runtuhkan satu mitos yang benar-benar menyesatkan. Mitos klise tentang orang kuat itu pantang meneteskan air mata, atau pokoknya harus tegar menahan diri. Stereotip inilah yang sudah tertanam kuat sejak masa kanak-kanak, memaksa kita untuk memendam semua emosi. Dan tahukah Anda, hal ini sangat-sangat merusak kesehatan mental kita. Air mata itu sama sekali bukan lambang kelemahan. Justru sebaliknya, air mata adalah mekanisme fisiologis yang sangat alami untuk melepaskan segala beban stres dan tekanan batin. Saat kita menangis, tubuh kita secara otomatis melepaskan zat yang disebut enkefalin, semacam pereda nyeri alami yang membantu kita meredakan rasa sakit emosional. Dengan menahan air mata, Anda justru menumpuk hormon pemicu stres, yaitu kortisol. Dan kelebihan hormon kortisol dapat memicu masalah tidur, meningkatkan tekanan darah, hingga bahkan menyebabkan depresi. Jadi, jika hari ini Anda merasa ingin sekali menangis, entah itu saat melihat foto-foto lama atau memandangi kamar yang terasa hampa, menangislah. Jangan pernah merasa malu akan hal itu. Itu adalah cara tubuh Anda membantu diri sendiri melewati rasa kehilangan. Bayangkan seorang anak yang terjatuh hingga lututnya terluka. Ia menangis, ibunya memeluknya, dan ia pun merasa jauh lebih tenang.
Saat ini, Anda adalah anak kecil dengan lutut yang terluka itu. Berikanlah kasih sayang pada diri Anda sendiri. Izinkan diri Anda untuk menjadi manusia biasa, yang rentan, yang tidak sempurna, namun hidup. Dengan meluapkan kesedihan melalui air mata, Anda sesungguhnya sedang membuka ruang di hati Anda untuk hadirnya perasaan baru yang lebih cerah dan damai. Mari kita bahas kesalahannya. Kekeliruan nomor satu yang sering dilakukan banyak orang tua adalah sifat overprotective dari jarak jauh. Anak memang sudah pergi, tapi kan telepon seluler tetap ada. Akhirnya dimulailah telepon dan pesan yang tiada henti. Kamu di mana? Lagi ngapain? Kenapa tidak diangkat? Orang tua berusaha keras menciptakan kembali ilusi kontrol yang dulu mereka miliki. Padahal tindakan ini malah berubah menjadi sifat memaksa yang hanya akan mengganggu anak yang sudah dewasa dan menghambat mereka beradaptasi di lingkungan baru. Mereka sedang berusaha membangun dunianya sendiri, sementara bapak atau ibu terus-menerus nyelonong masuk dengan nasihat yang tidak diminta dan pemeriksaan. Ini hanya akan memicu konflik dan membuat hubungan menjadi renggang. Pahami, peran Anda kini sudah berubah. Anda bukan lagi manajer kehidupannya, melainkan penasihat bijak yang akan dimintai pendapatnya jika diperlukan. Tetapkanlah aturan baru untuk komunikasi. Misalnya, sepakati untuk menelepon sekali sehari di malam hari, atau beberapa hari sekali saja. Berikan ruang bagi anak Anda. Semakin sedikit Anda mengekangnya, dengan perhatian berlebihan, semakin besar keinginannya sendiri untuk berbagi kabar dengan Anda. Kasih sayang Anda tidak hilang kemana-mana. Hanya saja sekarang, ia harus diwujudkan. Bukan dalam bentuk kontrol, tapi dalam bentuk kepercayaan dan rasa hormat terhadap batas-batas pribadi mereka. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah terlalu mengagungkan atau mengidealkan masa lalu. Ingatan kita ini memang kadang nakal. Ingatan itu seolah menghapus semua kesulitan. Malam-malam tanpa tidur, rengekan anak, atau masalah di sekolah. Yang tertinggal hanyalah gambar-gambar cerah. Langkah pertama mereka, celetukan lucu, dan momen-momen perayaan keluarga. Akhirnya saat Anda duduk sendirian di rumah yang mulai terasa sepi, Anda menghela napas. Duh, betapa indahnya dulu saat anak-anak masih kecil. Jebakan nostalgia ini menarik Anda untuk terus hidup di masa lalu, membuat Anda meremehkan apa yang ada sekarang, dan bahkan merampas potensi masa depan Anda. Kehidupan saat itu terasa sempurna, sementara kehidupan saat ini terasa hambar, kelabu, dan tidak bermakna. Ini adalah jalan yang lurus menuju depresi. Lalu, apa solusinya? Pertama, jujurlah pada diri sendiri. Ingatlah kembali, bukan hanya saat-saat bahagia, tetapi juga tantangan dan sulitnya menjadi orang tua. Ingat betapa seringnya Anda mendambakan bisa tidur nyenyak semalaman, atau pergi berdua dengan pasangan tanpa perlu khawatir menitipkan anak. Kedua, berhentilah membandingkan. Fase dulu dan fase sekarang adalah dua babak kehidupan yang sama sekali berbeda dan tidak bisa disandingkan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Memang benar, tawa riang anak-anak tidak lagi memenuhi rumah. Namun, kini Anda memiliki kebebasan, waktu luang untuk diri sendiri, dan kesempatan emas untuk membangun hubungan yang baru, lebih setara, layaknya sahabat, dengan anak-anak Anda yang sudah dewasa. Dengan terus berpegangan pada masa lalu, Anda akan kehilangan semua kesempatan indah yang disajikan oleh masa kini. Kesalahan ketiga, dan ini sangat serius, adalah mengabaikan pasangan. Anak-anak seringkali menjadi perekat yang menyatukan keluarga. Semua obrolan, rencana, dan fokus kita berputar di sekitar mereka. Lalu, perekat itu hilang. Kita tiba-tiba berdua saja dengan orang yang sudah kita nikahi selama bertahun-tahun. Dan mendadak menyadari, kok kita jadi tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Anda saling menatap dan yang terlihat bukanlah pasangan tercinta, melainkan hanya ayah atau ibu dari anak-anak Anda. Rasa sakit hati yang terpendam, masalah-masalah yang tidak sempat diselesaikan, karena tertutup kesibukan mengurus anak, semuanya muncul ke permukaan. Ini adalah momen kritis bagi banyak pasangan. Beberapa tidak sanggup menghadapinya dan memilih berpisah. Tapi bagi yang lain, momen ini justru menjadi kesempatan emas untuk mendapatkan bulan madu kedua. Kesempatan untuk kembali mengenal satu sama lain. Coba ajak pasangan berkencan lagi, seperti waktu masih muda dulu. Jangan bicara hanya tentang anak-anak, tapi bicarakan tentang diri Anda, perasaan Anda, impian, dan rencana Anda. Cari hobi baru yang bisa dilakukan bersama. Mungkin Anda bisa mulai belajar bahasa Italia berdua, atau ikut kelas menari. Ingat kembali apa yang dulu mengikat Anda berdua, di luar peran sebagai orang tua. Periode ini adalah ujian ketahanan hubungan Anda, namun di saat yang sama,
Ini adalah kesempatan unik untuk membuatnya menjadi lebih mendalam, lebih hangat, dan lebih bermakna. Kesalahan yang keempat adalah mencoba mengisi kekosongan batin dengan apa saja yang ada. Alam tidak suka kekosongan, begitu juga jiwa kita. Ketika ada sesuatu yang besar dan penting hilang dari hidup kita, kita secara naluriah berusaha menutup lubang itu. Dan seringkali, cara yang kita gunakan itu kurang sehat. Ada yang lari ke kegiatan belanja, membeli barang-barang yang sebetulnya tidak perlu. Ada juga yang mencari pelarian dalam makanan atau minuman beralkohol. Sebagian lagi malah tenggelam dalam pekerjaan, sampai jadi gila kerja. Semua itu hanya seperti obat penenang sementara saja. Ini tidak menyembuhkan akar masalahnya, hanya meredam gejalanya sebentar, bahkan menimbulkan masalah baru, utang, berat badan berlebih, atau masalah kesehatan. Daripada lari dari kekosongan itu, cobalah untuk melihat lebih dalam ke dalamnya. Apa yang Anda temukan di sana? Kesedihan, ketakutan? Izinkan diri Anda untuk merasakan dan menjalaninya. Setelah itu, mulailah mengisi ruang kosong itu dengan kesadaran. Bukan dengan hal-hal yang kebetulan, tapi dengan apa yang benar-benar membawa sukacita dan makna bagi hidup Anda. Ini bisa berupa hobi baru, kegiatan sukarela, atau merawat hewan peliharaan. Yang terpenting, ini adalah pilihan Anda sendiri, bukan upaya impulsif untuk melarikan diri dari diri sendiri. Jangan isi hidup Anda dengan sampah, tapi dengan harta karun yang tak ternilai. Dan yang terakhir, kesalahan fatal kelima adalah menutup diri sepenuhnya. Anda berhenti bertemu teman-teman dengan alasan, tidak ada mood. Anda menolak undangan acara kumpul-kumpul atau perayaan, karena merasa tidak ingin merusak suasana bahagia orang lain. Rasanya seperti tidak ada seorang pun yang mengerti Anda. Teman-teman yang anaknya masih kecil terlihat terlalu sibuk dan penuh drama. Sementara yang sudah melewati fase ini, seolah lupa bagaimana rasanya. Akhirnya, Anda hanya tinggal berdua dengan rasa sakit Anda di dalam 4 dinding rumah. Isolasi sosial semacam ini adalah jalan pintas menuju depresi klinis. Ingatlah, manusia butuh manusia. Kita sangat perlu berbagi perasaan dan mendapatkan dukungan. Jangan menjauh dari mereka yang berusaha membantu Anda. Angkat telepon, hubungi sahabat lama, kunjungi sanak saudara, cari forum atau grup di media sosial, tempat berkumpulnya orang-orang yang juga mengalami rumah yang sepi seperti Anda. Anda akan terkejut betapa banyak orang yang merasakan hal serupa. Berbagi pengalaman dan perhatian sederhana dari orang lain bisa menjadi pelampung keselamatan bagi Anda. Jangan bangun tembok di sekeliling diri Anda. Bangunlah jembatan. Baik, kita sudah mengatasi kesalahan-kesalahan dan kekhawatiran yang ada. Sekarang, mari kita beralih ke tindakan yang lebih nyata. Mulai dari mana? Mulailah dari rumah Anda. Selama bertahun-tahun, tempat tinggal Anda telah disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan anak-anak. Mungkin salah satu kamar masih Anda sebut kamar anak, padahal sudah lama tidak ada yang menempatinya. Ini saatnya Anda mengambil kembali ruang itu untuk diri sendiri. Tentu, ini tidak berarti Anda harus segera membuang semua barang-barang kenangan anak dan melupakannya. Tidak. Namun, Anda bisa dan bahkan harus melakukan penataan ulang yang besar. Lakukanlah perubahan tata letak perabotan. Mungkin sudah lama Anda ingin mengubah kamar anak itu menjadi ruang kerja pribadi, studio, atau kamar tamu yang nyaman. Atau mungkin Anda ingin menempatkan treadmill di sana. Diskusikan hal ini dengan anak Anda yang sudah dewasa. Kemungkinan besar mereka akan mengerti dan mendukung keputusan Anda. Mengubah ruang fisik di sekitar Anda juga akan memicu perubahan di dalam diri Anda. Ini seolah-olah Anda secara simbolis menandai dimulainya babak baru dalam hidup. Saat Anda menyingkirkan poster lama dan buku pelajaran dari kamar itu, Anda sedang berkata pada diri sendiri, masa lalu indah dan saya sangat menghargainya. Tapi sekarang saya hidup di masa kini dan sedang menciptakan ruang baru yang nyaman untuk menyambut kehidupan baru saya. Langkah selanjutnya adalah meninjau kembali kesukaan-kesukaan lama kita. Coba ingat-ingat lagi diri Anda saat berusia 16, 18, atau 20 tahun. Apa yang dulu membuat Anda begitu bersemangat? Hal apa yang membuat jantung Anda berdebar kencang? Mungkin Anda jago main gitar dan menciptakan lagu? Atau dulu Anda suka sekali membaca novel fantasi sampai lupa waktu? Atau jangan-jangan Anda sangat gemar menjahit atau merajut? Lalu, kehidupan dewasa dimulai. Ada keluarga, ada anak-anak. Akhirnya waktu dan tenaga untuk hobi lama Anda pun habis tak tersisa. Gitar kesayangan Anda kini mungkin sudah berdebu di loteng atau gudang, sementara jarum rajut dan benang tersembunyi di laci paling belakang. Nah, sekarang saatnya untuk mengeluarkan mereka. Jangan khawatir kalau Anda merasa sudah melupakan semuanya.
Memori otot atau muscle memory adalah hal yang luar biasa. Jari-jari Anda akan secara otomatis mengingat akor gitar, dan tangan Anda akan tahu cara membuat simpul rajutan. Kembali ke hobi masa muda bukanlah sekadar cara untuk menghabiskan waktu luang. Ini adalah kesempatan untuk menyambungkan kembali diri Anda dengan bagian yang sudah lama Anda tinggalkan. Bagian yang dulu bebas, kreatif, dan penuh impian. Ini adalah proses yang sangat terapeutik yang akan membantu Anda mengingat kembali siapa diri Anda sebenarnya di luar peran sebagai orang tua. Dan siapa tahu, mungkin hobi lama Anda ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau hobi lama sudah terasa membosankan atau memang dari dulu belum punya hobi, inilah saat yang paling tepat untuk mencoba hal-hal baru. Sesuatu yang mungkin dulu sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Sekarang Anda punya sumber daya yang sangat berharga, waktu luang yang melimpah. Gunakan waktu ini untuk melakukan eksperimen paling berani dan menyenangkan. Dulu selalu kagum melihat pasangan menari tango. Coba saja ikut kelas percobaannya. Ingin sekali belajar membuat kerajinan dari tanah liat? Cari studio keramik terdekat. Atau mungkin ingin belajar bahasa Spanyol agar bisa menonton serial aslinya? Ada ratusan kursus daring yang siap membantu. Intinya di sini bukan harus langsung jadi ahli. Intinya ada di prosesnya. Kegiatan baru ini akan menciptakan koneksi saraf baru di otak Anda. Ini secara harfiah meremajakan diri Anda dan melindungi dari risiko penurunan fungsi otak yang biasa terjadi seiring bertambahnya usia. Anda akan bertemu orang-orang baru, keluar dari rutinitas yang itu-itu saja, dan mendapat pengalaman yang benar-benar segar. Jangan takut dianggap kikuk atau canggung. Di kursus semacam itu, semua orang pernah menjadi pemula. Izinkan diri Anda untuk kembali menjadi seorang murid. Kebahagiaan saat berhasil membuat pot tanah liat pertama atau menguasai gerakan tari pertama bisa jadi sama kuatnya atau bahkan lebih daripada rasa bangga ketika melihat anak Anda mendapat nilai terbaik di sekolah. Selama membesarkan anak-anak, Bapak Ibu pasti sering lupa pada satu orang penting, diri sendiri, terutama dalam hal kesehatan. Nanti saja, tidak sempat, atau anak-anak dulu deh. Alasan-alasan ini sudah menjadi teman setia kita bertahun-tahun. Sekarang, kata nanti itu sudah betul-betul datang. Ini waktu yang paling tepat untuk mulai merawat tubuh. Bukan berarti Bapak Ibu harus lari maraton atau angkat beban berat. Mulailah dengan check-up, kesehatan lengkap yang mungkin sudah tertunda bertahun-tahun. Perhatikan gigi, cek penglihatan. Setelah itu pilihlah aktivitas fisik yang benar-benar menyenangkan. Tidak cocok dengan gym atau pusat kebugaran. Coba yoga atau pilates. Tidak suka berlari? Berenang di kolam, atau cukup rutin jalan kaki santai di taman. Ingat, aktivitas fisik adalah antidepresan alami yang paling ampuh. Saat berolahraga, tubuh menghasilkan endorfin, yaitu hormon yang memicu rasa bahagia. Kualitas tidur akan membaik, dan self-esteem pun ikut terangkat. Merawat tubuh itu bukan bentuk kenarsisan, melainkan kebutuhan dasar. Ketika Bapak Ibu merasa kuat, sehat, dan berenergi, menghadapi segala kesulitan emosional akan jauh lebih mudah. Tubuh Bapak Ibu adalah sekutu utama, jadikan ia teman baik. Seperti yang sering kita bahas, saat anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah itu memang ujian berat bagi pasangan. Tapi, Bapak dan Ibu, ini juga kesempatan emas untuk menyegarkan kembali hubungan. Coba ingat-ingat lagi, dulu kan kita memilih pasangan ini bukan semata-mata untuk membesarkan anak. Kita memilihnya karena kita nyaman, nyambung, dan senang bersama. Anak-anak adalah proyek bersama yang indah, tapi kini proyek itu sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita memulai proyek baru yang kita namakan Kita Berdua. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, tentu saja, komunikasi. Mulai lagi ngobrol dari hati ke hati, bukan cuma bahas tagihan listrik atau urusan renovasi rumah, tapi bahas perasaan. Coba tanyakan pada pasangan, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa yang kurang nyaman? Apa sih mimpi-mimpi Bapak Ibu sekarang? Yang kedua, waktu bersama. Coba deh bikin tradisi kencan mingguan. Tidak perlu mewah, bisa saja makan di luar, jalan-jalan santai di taman kota, atau cukup duduk berdua saja di rumah. Tapi ingat, tanpa TV, tanpa gadget, fokusnya cuma kalian berdua. Yang ketiga, hidupkan lagi romansa dan pacaran dalam hubungan. Saling puji, beri hadiah kecil tanpa perlu alasan, atau coba lagi pegangan tangan saat jalan. Jangan malu. Mungkin awalnya terasa canggung, tapi perlahan-lahan, percikan asmara yang dulu sempat hilang tertutup urusan rumah tangga, pasti akan kembali menyala.
Ketika rumah terasa sepi, dunia di luar sana justru harus terasa lebih terbuka dan ramah bagi Anda. Ini saatnya mengaktifkan kembali kehidupan sosial Anda. Ingatlah teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu karena kesibukan mengurus keluarga. Telepon mereka, ajak keluar untuk minum kopi. Siapa tahu ada di antara mereka yang sudah melewati masa sarang kosong ini dan bisa berbagi pengalaman berharga. Jangan hanya terpaku pada lingkaran pertemanan lama. Mengambil hobi atau kursus baru adalah cara yang bagus untuk bertemu kenalan baru dengan minat yang sama. Jangan ragu untuk memulai small talk, atau dalam bahasa kita, obrolan ringan yang santai, dengan tetangga, penjual di toko, atau orang-orang di taman. Semakin banyak kontak sosial yang Anda miliki, semakin kecil kemungkinan Anda merasa kesepian. Selain itu, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menjadi relawan, membantu sesama, misalnya hewan di tempat penampungan, lansia, atau anak-anak di rumah sakit. Adalah cara yang ampuh untuk merasa dibutuhkan dan bermakna. Ketika Anda memberikan kehangatan dan kepedulian Anda akan menerima imbalan yang jauh lebih besar, rasa makna dan kepuasan batin yang tak ternilai harganya. Istilah sarang kosong ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk melangkah ke babak baru dalam hidup kita. Sekarang, Bapak Ibu punya waktu luang dan mungkin juga dana yang tadinya terpakai untuk mengurus anak-anak. Mau diarahkan kemana semua ini? Misalnya, pendidikan. Pernahkah terlintas di benak Bapak Ibu untuk mengambil gelar sarjana yang kedua? Atau mungkin mempelajari keahlian baru yang selama ini sangat Bapak Ibu minati? Kini, semua fasilitas sudah tersedia, termasuk perkuliahan secara daring atau online. Belajar di usia matang tidak hanya memperluas wawasan, tapi juga sangat penting untuk melatih otak kita agar tetap aktif dan mencegah kepikunan. Pilihan lain yang tak kalah menarik adalah jalan-jalan atau berwisata. Kita tidak harus bepergian sampai ke ujung dunia. Coba deh, mulai dengan menjelajahi daerah sekitar kita. Kunjungi kota-kota tetangga yang selama ini hanya Bapak Ibu dengar namanya. Rencanakan perjalanan darat singkat, misalnya. Tempat dan pengalaman baru ini adalah obat mujarab terbaik untuk mengusir rasa bosan dan kejenuhan rutinitas harian. Bapak Ibu akan melihat betapa luas dan beragamnya dunia di luar rumah kita. Dan Bapak Ibu akan sadar bahwa hidup kita juga bisa menjadi secerah dan semenarik itu. Yang paling penting, berani melangkah keluar dari zona nyaman. Tentu saja, salah satu hal terpenting adalah menata kembali cara kita berinteraksi dengan anak-anak. Ingat, mereka bukan lagi balita yang bergantung. Mereka sudah menjadi orang dewasa seutuhnya, pribadi yang mandiri. Jadi, cara bicara dan komunikasi kita pun harus disesuaikan. Bergeserlah dari pola hubungan orang tua dan anak menjadi pola orang dewasa dengan orang dewasa. Apa maksudnya? Pertama, hentikan kebiasaan memberi nasihat tanpa diminta. Bagikan pandangan Anda hanya jika mereka yang meminta secara langsung. Hormati setiap pilihan hidup mereka, meskipun mungkin tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Ini mencakup semua hal, pasangan mereka, jalur karir, atau bahkan gaya hidup mereka. Peran kita sekarang adalah bukan untuk mengendalikan, melainkan untuk memberikan dukungan penuh. Jadilah seperti pelabuhan yang tenang, tempat mereka selalu bisa berlabuh, yakin bahwa mereka akan diterima dan dipahami tanpa syarat. Tunjukkan minat pada kehidupan mereka, tapi hindari pertanyaan yang terdengar seperti interogasi. Sebaliknya, bagikan juga cerita hidup Anda. Ceritakan tentang hobi baru, rencana, atau pengalaman menarik yang Anda alami. Biarkan mereka melihat bahwa Anda memiliki kehidupan sendiri yang menarik, yang tidak bergantung sepenuhnya pada mereka. Cara ini tidak hanya akan menghilangkan rasa bersalah bawah sadar mereka karena merasa menelantarkan Anda, tapi justru akan menumbuhkan rasa hormat yang lebih besar. Hubungan yang dibangun atas dasar persahabatan dan saling menghormati jauh lebih kokoh dibandingkan hubungan yang hanya didasarkan pada kewajiban atau kendali. Seringkali kita membahas soal rasa sedih atau rindu, dan itu wajar. Namun, penting sekali bagi kita untuk bisa membedakan mana yang merupakan kesedihan biasa dan mana yang sudah mengarah ke depresi klinis yang sesungguhnya. Lalu, di mana batasnya? Coba perhatikan baik-baik. Inilah yang kita sebut sebagai tanda-tanda bahaya atau red flags. Pertama, jika kondisi murung atau sedih Anda bertahan lebih dari 2 atau 3 minggu dan tidak ada perbaikan. Kedua, jika Anda kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya sangat menyenangkan atau menghibur. Ketiga, jika pola tidur Anda sangat terganggu. Misalnya Anda kesulitan tidur atau insomnia, atau sebaliknya Anda tidur terlalu lama, sampai 12 atau 14 jam, tapi tetap merasa lelah dan tidak bertenaga. Keempat, jika nafsu makan berubah drastis.
Entah Anda jadi tidak mau makan sama sekali hingga berat badan turun, atau justru Anda jadi makan berlebihan. Kelima, jika Anda sulit sekali untuk fokus pada tugas-tugas sederhana, misalnya saat membaca buku atau majalah. Dan yang paling serius, jika muncul pikiran tentang hidup yang terasa sia-sia, atau bahkan pemikiran tentang kematian. Semua ini adalah peringatan dini yang tidak boleh kita abaikan. Sindrom sarang kosong, atau empty nest syndrome, bisa menjadi pemicu utama, atau trigger, untuk berkembangnya depresi klinis, terutama jika memang sebelumnya sudah ada kerentanan atau kecenderungan mental. Dan jika Bapak atau Ibu mulai merasakan atau melihat beberapa tanda-tanda ini, langkah paling penting dan berani yang bisa kita ambil adalah mencari bantuan dari ahlinya, yaitu seorang psikolog atau psikoterapis. Di masyarakat kita masih ada anggapan keliru bahwa yang datang ke dokter-dokter ini hanyalah orang yang tidak waras atau gila. Ini adalah pandangan yang sama sekali tidak benar. Depresi itu bukan hanya soal punya karakter yang buruk atau karena kita malas. Depresi adalah sebuah penyakit, sama seperti diabetes atau sakit maag, gastritis, yang disebabkan oleh gangguan keseimbangan zat kimia di dalam otak. Dan ini harus diobati. Seorang psikolog akan membantu Anda memahami perasaan Anda, menemukan sumber daya batin, potensi diri, dan merancang strategi untuk keluar dari krisis. Dalam beberapa kondisi mungkin juga diperlukan bantuan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter psikiater. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari antidepresan modern. Obat-obatan ini tidak menyebabkan kecanduan dan justru membantu sistem saraf Anda untuk pulih kembali. Meminta pertolongan saat kita merasa tidak mampu mengatasinya sendiri, itu sama sekali bukan aib. Yang memalukan adalah membiarkan penyakit ini mencuri tahun-tahun kehidupan yang seharusnya bisa Anda jalani dengan bahagia dan penuh makna. Baiklah, mari kita tarik kesimpulan. Ketika anak-anak meninggalkan rumah, ini bukanlah sebuah tragedi, apalagi akhir dari segalanya. Ini adalah tahapan transisi yang penting dan alami dalam hidup. Betul, kadang terasa sedih atau berat, layaknya setiap perubahan besar. Namun, di balik itu terbentang pintu baru. Pintu menuju dunia di mana Anda akhirnya memiliki waktu dan kebebasan seutuhnya untuk diri Anda sendiri. Anda sudah melewati perjalanan panjang yang luar biasa. Anda sudah membesarkan generasi baru. Sekarang, Anda punya kesempatan unik untuk menata kembali hidup Anda dengan berpegangan pada pengalaman dan kebijaksanaan yang Anda miliki. Bagian paling menakjubkan dari kisah ini adalah hubungan Anda dengan anak-anak justru bisa menjadi jauh lebih baik setelah ini. Lebih mendalam, lebih jujur, dan lebih hangat. Ketika Anda tidak lagi perlu mengawasi atau mengurus mereka secara ketat, yang tersisa hanyalah cinta murni dan persahabatan sejati. Sarang kosong. Anda sebenarnya tidak benar-benar kosong. Ia hanya menunggu Anda untuk mengisinya dengan makna baru, kegembiraan baru, dan impian-impian baru. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika tayangan ini bermanfaat untuk Anda, silakan berikan like dan subscribe pada kanal ini, agar Anda tidak ketinggalan episode-episode baru. Sekarang saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Hobi atau impian apa yang selama ini terpaksa Anda tunda karena fokus membesarkan anak-anak? Silakan berbagi di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi.